pagi. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Sehat ya. Nah, pengen tahu nih kakak ini dari mana dan boleh perkenalkan namanya nggak sih kak? Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Lukman Hadi Prasetyo. Saya mahasiswa dari jurusan S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, Saya sendiri Chandra Eko Ardianto. Saya dari D4 Teknik Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Masing-masing semester berapa? kalau saya dari semester 5. Saya sendiri dari semester 2. Oke, nah Unimus ini alamatnya ada di mana sih kak? Oh ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu universitas saya ya. Sepertinya memang dari teman-teman adik-adik dari SMA Negeri 1 Donorejo ini belum kenal begitu tentang Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, Universitas Muhammadiyah Semarang sendiri atau disingkat Unimus itu berada di Jalan Kedung Mundu di daerah Kecamatan Tembalang, dekatnya Undip. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman dari Semarang itu teman-teman langsung di Walter Mongsidi itu lurus, nanti ada di RSUD KRMT Ketilang. Nah, di situ di dekat itu ada itu Unimus warna hijau di pojok. Mencolok ya berarti. Iya. Nah, untuk fakultas maupun prodinya nih kak, boleh dijelasin nggak sih kak apa aja? Oh ya, bisa Mbak. Untuk fakultas ada 8. Satunya Fakultas Bahasa dan Budaya Asing. Untuk program studinya S1 Pendidikan Bahasa Inggris akreditasi B. Yang kedua S1 Sastra Inggris akreditasi B. Dan untuk fakultas yang kedua Fakultas Ekonomi. Program studi 1 S1 Akuntansi akreditasi B. Terus yang kedua S1 Manajemen akreditasi B. Yang ketiga Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan. Ada 1 S2 Sains Laboratorium Medis akreditasi B. Magister Keperawatan belum terakreditasi. Yang ketiga Profesioner akreditasi B. Terus S1 Ilmu Gizi akreditasi B. S1 Ilmu Keperawatan akreditasi A. S1 Teknologi Pangan akreditasi B. Terus S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan belum terakreditasi. Ada D4 Teknologi Laboratorium Medis akreditasi A. Terus D3 Gizi akreditasi A. D3 Kebidanan akreditasi B. D3 Keperawatan akreditasi A. Terus Fakultas Kedokteran Profesi Dokter akreditasi B. Terus S1 Kedokteran akreditasi B. Selanjutnya Fakultas Kedokteran Gigi. Program studi Profesi Dokter Gigi akreditasi B. S1 Kedokteran Gigi akreditasi B. Terus ada Fakultas Kesehatan Masyarakat. S1 Kesehatan Masyarakat akreditasi A. Terus Fakultas Matematika dan IPA. Program studi S1 Pendidikan Kimia akreditasi B. Terus S1 Pendidikan Matematika akreditasi B. S1 Statistika akreditasi B. Terus ada Fakultas Teknik. Program studi S1 Teknik Elektro akreditasi B. S1 Teknik Mesin akreditasi B. Dan terakhir program studi S1 Informatika belum terakreditasi. Nah, jadi di Unimus itu ada 8 fakultas, Kak. Nah, jadi fakultas tersebut tadi sudah dijelaskan ya. Nah, di situ yang paling mencolok dari Universitas Muhammadiyah sendiri, Universitas Muhammadiyah Semarang sendiri, ialah di kesehatannya. Nah, gitu. Di kami ada S1 Keperawatan nih. S1 Keperawatan terakreditasi A. Dan itu mungkin jarang sekali ditemui di Jawa Tengah ya yang udah terakreditasi A. Nah, lalu ada juga D4 Analis. D4 Analis ini D4 Laboratorium Medik. Di situ sudah terakreditasi A. Alhamdulillah sudah terakreditasi A. Nah, seperti itu mungkin gambarannya. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dilihat di website apa kak? Oh iya, untuk informasi lebih lanjutnya mungkin bisa dibuka di pmb.unimus.ac.id. Itu udah lengkap semua ya? Ya, di situ sudah lengkap semua. Untuk biaya nih, biaya dari setiap fakultas dan biaya pendaftaran masuk Unimus ini bisa dijelaskan nggak sih kak berapanya? Ya, terkait biaya bervariasi ya per fakultas, per program studi malah ya. Terkait biaya masuk mungkin ada di jalur rapot, jalur tes itu biasanya 200.000 untuk pertamanya, kecuali itu di
bagian jalur KIP. Nah, di KIP sendiri tidak dipungut biaya, baik itu biaya pendaftaran maupun biaya nanti ketika sudah masuk semesteran UKT dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk itu udah biayanya udah semua Kak? Atau gimana? Gimana Kak? Biayanya udah semua, per semesternya berapa? Oh iya, kalau per semesternya di Unimus itu bervariasi, mungkin bisa dilihat sendiri di PMB itu. Terkait mungkin kakak mau bertanya dari prodi apa, mungkin dari tersebut Setiap UKT-nya prodinya berapa? Berbeda gitu. Berbeda. Nah, untuk fasilitasnya nih Kak, dengan biaya segitu, mendapat fasilitas yang seperti apa ya Kak? Nah, untuk fasilitas sendiri di kami itu mengepentingkan terkait teknologi, terkait perpustakaan, terkait jurnal-jurnal di web, itu kami ada semua gitu. Jadi kita akan mendapatkan fasilitas yang seperti yang Kakak sebutkan tadi. Iya, kita akan mendapatkan fasilitas sesuai yang apa kita butuhkan. Universitas sudah menyediakan fasilitas tersebut gitu. Nah, untuk Kakak nih, Kakak ngekos atau asrama? Nah, kalau saya tinggal di rumah keluarga saya di sana. Oh, saya ngekos. Nah, kalau di sana itu ada asrama nggak sih Kak? Ya, ada asrama putri. Kalau di sana maksudnya pondok pesantren. Pondok pesantren ya. Di sana ada pondok pesantren putri dan ada pondok pesantren putra. Nah, pondok pesantren putra ini dikhususkan untuk mereka yang sudah tahfiz Quran, hafal Quran gitu. Ketika ada yang hafal Quran minimal 3 juz, bisa masuk di pondok tersebut. Nah, ketika masuk pondok tersebut sudah tidak ada pengenaan biaya untuk khusus pada penghafal Al-Quran tersebut. Tapi dalam ada pondok pesantren putri itu ada biayanya tersendiri gitu. Biayanya berapa tuh Kak? Nah, untuk biayanya mungkin bisa dilihat di Instagramnya ya. Terkait itu kan beda-beda gitu loh. Di Instagram pondok pesantrennya tersebut. Apa tuh Instagramnya kalau boleh tahu? Ya, pondok pesantren apa ya? Saya sedikit lupa gitu. Nah, untuk Kakak nih kan ngekos tadi ya. Iya. Untuk biaya hidup ngekos nih, Kakak bayar kosnya per bulan atau per tahun? Per bulan Bulan, nah, per bulannya tuh berapa Kak? rata-rata ya Mbak? Itu ada yang tapi rata-rata 600-an. 600 per bulan. Nah, fasilitasnya Itu yang udah di kos, kamar mandi dalam, terus ada kasur kayak gitu, udah termasuk apa? Listrik sama air. nah, biaya hidup sehari-hari kamu di sana. Nah, terkait biaya sehari-hari terkait itu kos, menurut saya ya di Universitas Muhammadiyah Semarang sendiri itu termasuk letak yang strategis, di mana itu tidak kota-kota banget tapi tidak pelosok-pelosok banget begitu ya. Nah, terkait biayanya itu sangat murah. Nah, saya itu sama teman-teman saya meskipun saya tidak ngekos tapi saya numpang ngekos di teman-teman saya begitu kan ya. Ya, jadi teman-teman saya itu dari ada yang dari Pati, dari semuanya itu kita bawa magicom sendiri. Terkait itu lauk, mungkin itu satu hari bisa habis 10.000 buat lauk aja dan makan seperti itu. Kita bawa beras sendiri dari rumah gitu. Nah, kalau saya keluar jajan nih, berapa nih Kak sehari-hari? Kalau saya sendiri paling 50 sehari. Kalau itu paling hemat atau Paling boros. Paling boros tuh, Iya. kalau paling hematnya? Paling hebatnya bisa 30. 30. Untuk jajan sehari-hari kan kita bervariasi ya. Ada yang kita nongkrongnya di Nongkrong. kafe, ada yang nongkrongnya di angkringan. Mungkin saya yang angkringan ini bisa sehari 10.000 saja begitu loh, Mbak. Dulu teman-teman yang mau sekolah di Unimus, yang mau jajan-jajan mending di angkringan. Oh. Kenapa? Karena lebih Murah. Murah dan gitu. biayanya juga lebih terjangkau. Nah, untuk Kakak sendiri nih, alasan masuk Unimus itu apa sih Kak? Dan kenapa milih jurusan tersebut? Nah, jadi saya itu dari dulu memang pertama dari SD saya itu orang yang tidak apa ya, tidak konsisten. Dulu itu dari SD itu saya cita-citanya jadi dokter. Nah, karena dokter itu tidak terpenuhi maka berubah. Ya udahlah di kesehatan saja. Kesehatannya itu apa? Yaitu keperawatan begitu kan. Ya. Bahwasanya di sini di SMA kita dibentuk bahwasanya saya dulu ada mengenal ketika di SMA kan dianjurkannya itu di salah satu
bukan universitas ya, dulu itu di Kudus. Saya yakin itu dari teman-teman sudah mengetahui. Nah, dari situ saya sudah dianjurkan untuk ke situ. Tapi alhamdulillah, entah karena wangsit dari Tuhan atau apa, saya mendapatkan brosur dari Unimus tersendiri bahwasanya di Unimus itu ada yang beda, yaitu akreditasinya A untuk S1 perawat. Nah, dari situlah saya masuk di Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, untuk kakak yang satunya, Kalau saya sendiri dari informasi, terus mencari sendiri, kayak dari Expo, terus tahu ada jurusan yang saya sukai yaitu teknik laboratorium medis. Itu sangat gimana ya, di sini belum terkenal, kayak belum dikenal banyak orang. Nah, di situ saya mulai mempelajari sendiri, dan saya menemukan kampus Unimus yang terakreditasinya A sendiri. Tuh. nah, kan kalian milih Unimus nih. Kalau boleh tahu, apa sih keunggulan Unimus dibanding kampus-kampus lain? Ya, menurut saya ya, ketika ditanya keunggulan Unimus, ialah di akreditasinya. Beberapa program studi di akreditasi ini sudah A dan B gitu. Ada yang tidak terakreditasi karena memang program studi tersebut baru berdiri kurang lebih 2 tahun. Nah, terkait untuk keunggulan daripada Unimus adalah divisinya, yaitu sama seperti divisinya, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, berbasis teknologi dan berwawasan internasional. Ketika kita berbicara karakter apa yang Universitas Muhammadiyah Semarang bentuk, ialah karakter Islamianya begitu. Mungkin dari saya begitu, mungkin ada tambahan dari Mas Chandra? Sudah. Unimus ini hanya untuk yang beragama Islam atau boleh dari agama lain? Ya, pertanyaan yang cukup menarik ketika kita berbicara terkait agama. Mungkin dari teman-teman dari yang sudah lulus SMA mungkin kan sudah tahu bahwasanya setingkat universitas itu kita luas ya. Meskipun universitas tersebut dalam konteks Islam dalam embel-embelnya Islam, tapi tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa yang dari non-Islam begitu. Bahkan di universitas kami pun ada yang dari Hindu, dari Thailand, mahasiswa Thailand. Untuk jalur masuknya nih kak, kalau boleh tahu kakak masuk lewat jalur apa? Nah, kalau saya sendiri dulu itu masuk di jalur tes. Kalau saya sendiri di jalur rapot. Nah, yang jalur masuk di Unimus ini ada apa aja sih kak? Nah, terkait jalur masuknya di Unimus. Nah, ada 4 sekarang ya. Terkait ada jalur rapot atau transkrip nilai. Lalu ada jalur beasiswa, jalur prestasi, dan jalur pasca sarjana. Tuh. Nah, untuk jalur prestasinya nih kak, boleh tahu nggak jalur prestasinya ini apa aja ya kak? Misalnya kayak dari olahraga atau dari hal-hal lain? Ya, ketika kita bicara prestasi yang dari Unimus itu, prestasi itu kebanyakan yaitu dari olahraganya. Karena kami ada beasiswa terkait perkoni. Perkoni ini untuk atlet-atlet muda dari SMA mungkin mau meneruskan, itu kan ada prestasi. Kita masuk di Unimus bisa itu melalui beasiswa perkoni tersebut. Untuk syarat-syarat biar bisa masuk dapat beasiswa? Nah, untuk syarat-syaratnya ada nih, terkait ada yang syarat seperti beasiswa KIP, di situ sudah tertera di PMB kita ya, di website itu ada semua. Harus ada kartu KIP-nya dan lain sebagainya, mungkin ada dari surat keterangan dari desa dan lain-lain begitu. Mungkin bisa dilihat sendiri di PMB kita. Untuk kan kita udah dapat beasiswa nih kak, keistimewanya itu apa sih kak? Kita dapat potongan harga atau kayak gimana? Iya, terkait kita beasiswa itu di Universitas Muhammadiyah sendiri itu ada 10 beasiswa ya. Seperti beasiswa jalur nilai rapot pun ada yang dapat potongan, kadang ada potongan 25% sampai 40% begitu kan. Ada yang kalau KIP memang saya akui tidak ada biaya sedikit pun. Bahkan biasanya dapat dari pemerintahan itu 600.000 per bulan. Nah, seperti itu ya, Mbak. Ada juga beasiswa untuk penghafal Al-Qur'an. Juga di situ
tidak tidak mendapatkan tidak mendapatkan UKT dan lain sebagainya ketika sudah mengikuti perkuliahan. Untuk teman-teman nih yang mau ke Unimus jangan khawatir juga ya Kak untuk beasiswa ataupun biaya-biaya lainnya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, tips and trick masuk kampus Universitas Muhammadiyah Semarang ini kayak gimana sih Kak? Nah, terkait tips and trick masuk daripada Universitas Muhammadiyah sendiri adalah dari teman-teman kalau punya niat di kami itu ada banyak sekali terkait program studi dan lain-lain. Terkendala ekonomi mungkin bisa dikomunikasikan lagi terkait tersebut. Nah, untuk tips and triknya kalian bisa saja untuk syarat persyaratannya kalian bisa cek di website di kami di pmb.unimus.ac.id tersebut tadi. Nah, kami tunggu kehadiran teman-teman di sana. Gitu. Dan kita juga mencari peluang ya Kak Ya. untuk bisa masuk ke kampus itu. Nah untuk motivasi nih untuk adik-adik yang mau kuliah biar supaya mereka lebih semangat untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Nah, untuk motivasi daripada saya untuk adik-adik ialah ketika teman-teman punya niat dan usaha yang baik, maka teman-teman pasti akan ada jalan. Jika teman-teman ada masalah ekonomi dan lain sebagainya itu, maka ketika kalian usaha kalian ada dan niat kalian ada dan baik dan benar, maka akan ada jalannya sendiri gitu. Nah untuk kayak satunya nih boleh kasih motivasi dong Kak ke teman-teman yang mungkin aku kuliah enggak ya masih ragu-ragu gitu. Kalau boleh. Ya teman-teman itu jangan mandang kayak kampus swasta atau gimana. Dan kalau nggak diterima di PTN jangan langsung menyerah lah. Coba di swasta ya juga bagus. Terus dilihat-lihat tuh kayak program studinya, fakultasnya apakah terakreditasi dengan baik apa enggak. Udah sih itu aja. Nah untuk teman-teman yang mau kuliah dan apa ya masuk ke kampus yang mungkin menjurus yang mungkin dari pondok pesantren juga kalian bisa masuk ke Unimus karena ada asramanya juga ya Kak Ya. untuk mereka yang dari pondok juga kayak gitu. Ya, Mbak. Nah terima kasih. Oh ya aku belum nanya nih untuk suka duka kuliahnya kalian kan udah semester berapa Kak? Semester 2. Kakak? Semester 5. Nah pasti udah punya suka duka dong ya. Boleh disebutin gak sih Kak suka dukanya pas kuliah ini? Kalau saya sih kan ini sistemnya daring ya dari awal. Suka dukanya ya sukanya ya enak kalau kuliah sambil belajar di rumah sendiri. Gak enaknya tuh nggak bisa ketemu langsung sama teman-teman, terus pembelajarannya kurang efektif lah. Misal kayak ada praktek gitu di laborat atau apa. Udah sih itu aja. Ya, terkait suka dan duka mungkin banyak sekali ya. Mungkin saya sebutkan salah satunya saja bahwasanya saya ketika berkuliah menduduki bangku perkuliahan adalah saya bisa terbentuk di situ. Jadi saya kenal dengan teman-teman yang beda pemikiran, beda ras dan budaya, tapi di situ saya bisa belajar, banyak belajar di situ. Nah, lalu terkait dukanya ketika baru pertama masuk di perkuliahan ialah kita selalu dilulu, dalam artian kita diloloh oleh guru-guru kita di SMA. Nah, ketika kita masuk di bangku perkuliahan, saya sendiri mengalami saya kaget gitu. Kaget dalam artian apa? Bahwa saya dulu itu dikasih ternyata di bangku kuliah itu tidak seperti itu gitu. Ini begitu saja. Dan banyak sukanya ya pasti ya, Iya, Kak? pasti banyak sukanya. Terima kasih udah mau datang ke sini hujan-hujan. Sampai ketemu di lain waktu. Mungkin informasi lengkapnya boleh disebutin lagi Kak websitenya? Oh ya, mungkin bisa dicek ya teman-teman untuk informasi lebih lengkapnya di pmb.unimus.ac.id. Sampai ketemu di lain waktu ya Kak. Boleh dadah-dadah teman-teman. Udah